Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran, dalil-dalil kehasanan hadis, dan fungsi hadis dalam sumber hukum Islam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kami dari kelompok 3 dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan tepat waktu. Tak lupa dan tak bosan pula, marilah kita hadiahkan sholawat beriringkan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita ke pembahasan yang pertama yang dilakukan oleh saya sendiri, Muhammad Rifki Rahmatullah, yaitu tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran. Kedudukan hadis dalam Al-Quran merupakan peranan yang sangat penting, karena hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Memakai Al-Quran tanpa mengikut sertakan hadis dalam menentukan sumber hukum dan landasan hidup sangatlah tidak mungkin, karena keduanya merupakan wahyu. Hanya saja Al-Quran adalah wahyu matlu, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Muhammad dalam bahasa Arab. Sedangkan hadis merupakan wahyu ghairu matlu, yaitu wahyu yang maknanya dari Allah dan lafaznya dari Muhammad sendiri. Maksudnya itu gini, Nabi Muhammad sendiri yang melakukan perbuatan itu sendiri, dan untuk dicontohkan akan atau disampaikan kepada umatnya. Ditinjau dari segi kekuatan dalam menentukan sumber hukum, bahwa Al-Quran memiliki satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan hadis. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memiliki kualitas qat'i secara global dan terperinci. Namun hadis memiliki kualitas qat'i secara global dan tidak terperinci. Di sisi lain, bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang patuh dan tunduk terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW tugasnya hanya menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Sampai sini bisa dipahami? Mungkin saya harap bisa, karena kedudukan Al-Quran dengan hadis itu memiliki satu tingkatan yang sama, namun satu terperinci dan satu tidak terperinci. Muhammad adalah salah satu orang yang segala perbuatan dan tindakannya dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada hakikatnya sunnah Rasul juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran merupakan kalimat-kalimat jadi yang langsung disampaikan kepada beliau. Namun sunnah Rasul itu adalah kalimat-kalimat jadi yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, dan beliau menyampaikannya dengan caranya sendiri kepada umatnya. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Allah menetapkan bahwa seorang mukmin belum tentu bisa dikategorikan seorang yang beriman kepada Allah sebelum melaksanakan apa-apa saja yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila di video ini terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Mutirna akan membahas tentang dalil-dalil kehujjahan hadis. Sebelum saya membahas tentang dalil-dalilnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui maksud atau pengertian dari kehujjahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujjahan hadis atau hujjiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum al-hadis al-syar'i sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman umat kaum muslimin yang kedua sesudah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman percaya bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam, mereka juga harus percaya bahwa hadis juga termasuk dalam sumber hukum Islam. Alasan lain mengapa kita berpegang pada hadis dikarenakan selain diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan, menentukan, dan menghukumi suatu perkara yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali yang diperincikan dalam Al-Quran. Contohnya seperti tata cara salat, puasa, berhaji, kadar dan ketentuan zakat, hukuman bagi yang melakukan perjudian, perzinaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, kita dapat mengetahui dari beberapa dalil-dalilnya, baik itu dari naqli maupun dari akli. Yang pertama, dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang terdahulu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, sesungguhnya mereka itu termasuk orang yang sesat yang sejauh-jauhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, dalam dalil hadis, termasuk dalam salah satu pesan baginda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan kewajiban kita untuk berpegang pada hadis selain Al-Quran merupakan sumber utamanya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Aku titipkan dua pusaka untukmu sekalian. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Quran, kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan ulama. Banyak sekali peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Di antaranya, yang pertama, ketika Abu Bakar akan dibaiat untuk menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut apabila saya meninggalkannya." Yang kedua, ketika Umar berada di depan Hajar Aswad, ia pernah berkata, "Saya tahu engkau adalah batu. Seandainya jika saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Yang ketiga, pernah suatu saat Abdullah bin Umar ditanya tentang ketentuan salat safar di dalam Al-Quran. Beliau menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan apabila kita tidak mengetahui sesuatu, sesungguhnya kami melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah." Yang keempat, ijtihad atau sesuai dengan petunjuk akal. Menurut Abdul Ghani bin Abdul Khaliq dalam bukunya yang berjudul Hujjiyah al-Sunnah, kehujjatan hadis dapat dibedakan dalam 7 aspek. Di antaranya, yang pertama, usamah atau keterpeliharaan Nabi dari kesalahan. Yang kedua, sikap sahabat terhadap sunnah. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat, al-Sunnah. Yang kelima, kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah. Yang keenam, realitas sunnah sebagai wahyu. Yang ketujuh, ijma. Sekian pembahasan tentang dalil-dalil kehujjahan hadis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam akan disampaikan oleh teman kami.
Sekian materi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmatika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu fungsi hadis sebagai sumber ajaran dalam Islam. Apa sih itu fungsi hadis sumber ajaran dalam Islam? Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam. Antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Quran di sini dia menjelaskan secara umum atau lebih menjelaskan secara global. Oleh karena itu, Al-Quran dia memiliki kedudukan yang pertama dan yang paling utama. Dan oleh sebab itu, di sini hadis ada kedudukannya yang kedua. Yang kedua, dia menjelaskan apa-apa saja isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Dia memperinci semuanya. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44. Sekarang saya akan menjelaskan poin-poin dari fungsi hadis sebagai sumber ajaran dalam Islam. Terdapat empat poin. Yang pertama, bayan at-tafsir, yang kedua, bayan at-takrir, yang ketiga, bayan at-tasyri', dan yang keempat, bayan an-nas. Kita sekarang akan bahas yang pertama, yaitu bayan at-tafsir. Apa sih itu bayan at-tafsir? Dia adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas atau yang masih secara umum. Oleh karena itu, di sini hadis berfungsi untuk menjelaskan atau memperincikan suatu permasalahan tersebut, seperti tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Contohnya tentang sholat. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Tetapi di dalam Al-Quran kita tidak dijelaskan bagaimana sih tata cara sholat, bagaimana sih cara melakukan sholat. Di situ tidak dikatakan. Oleh karena itu hadislah yang menjelaskannya. Seperti terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dan hal ini juga terdapat dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Sekarang kita akan masuk poin kedua, yaitu bayan at-takrir. Apa sih itu bayan at-takrir? Bayan at-takrir dia adalah memperkokoh suatu isi kandungan dalam Al-Quran. Dia memperkokoh, dia memperjelas apa-apa saja isi dalam kandungan Al-Quran. Seperti contohnya dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang apabila melihat bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat bulan maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sekarang kita akan masuk poin ketiga, yaitu bayan at-tasyri'. Apa sih itu bayan at-tasyri'? Bayan at-tasyri' adalah dia mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran dalam Islam yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Hadis sebagaimana dia itu sebagai sumber hukum atau ajaran dalam Islam dalam berbagai persoalan. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis ini dia sebagai sumber hukum-hukum dalam segala persoalan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Disinilah akan dijelaskan. Sekarang kita akan masuk poin keempat yang terakhir, yaitu bayan an-nas. Apa sih itu bayan an-nas? Bayan an-nas yaitu menghapuskan atau menghilangkan. Hadis ini berfungsi untuk menggantikan atau menghilangkan atau juga menghapuskan sesuatu yang dianggap tidak cocok. Dia tuh kayak gini, menjelaskan apabila suatu ayat tersebut dianggap tidak cocok, digantikan dengan yang sekarang yang dianggap lebih cocok dan lebih sesuai dengan lingkungannya yang dianggap lebih luas.
dan seperti tentang tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hal ini juga dinaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Sekian dari kelompok kami dan sekian juga dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.